Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 ingin membahas pertemuan kelima mata kuliah teori akuntansi, dengan materi perumusan teori akuntansi. Eee, dengan saya Algi Panyamarin Budiman, lalu ada Ardi Riantoro, ada Nur Aziza, dan Niki Haidan. Fungsi adanya teori akuntansi. Menurut Vernon Kham tahun 1986, mengemukakan fungsi dari adanya teori akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pegangan bagi lembaga penyusunan standar akuntansi dalam penyusunan standar. Kemudian yang kedua, memberikan kerujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar resmi. Kemudian yang ketiga, menentukan batas dalam hal melakukan judgement dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan menurut Hendrickson tahun 1982, mengemukakan bahwa kegunaan teori akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kerangka rujukan sebagai dasar untuk penilaian prosedur dan praktik akuntansi. Kemudian selanjutnya memberikan pedoman terhadap praktik dan prosedur akuntansi yang baru. Teori dan pembuat kebijaksanaan akuntansi. Teori akuntansi berkaitan erat dengan penyusunan kebijaksanaan akuntansi. Teori bersama faktor politik dan kondisi sistem ekonomi akan menentukan pembuatan kebijakan akuntansi. Dalam penyusunan kebijakan akuntansi yang akan dijadikan sebagai dasar dalam praktik atau teknik akuntansi dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori akuntansi, yang kedua ada faktor politik, yang ketiga ada kondisi ekonomi. Teori akuntansi harus lahir dari proses konstruksi teori dan sekaligus verifikasi teori. Jika suatu teori tidak dapat bertahan pada proses verifikasi, maka teori harus diganti dengan teori yang lebih baik ukurannya, pada akhirnya kembali pada respon yang diberikan masyarakat pada output akuntansi itu. Selanjutnya ada metode perumusan konstruksi teori. Yang pertama ada metode deskriptif atau pragmatik. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan, dan karenanya metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau deskriptif. Yang kedua ada psikologikal pragmatik. Di sini diamati reaksi dari pemakai laporan keuangan terhadap output akuntansi itu, atau laporan keuangan yang disusun dari berbagai aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Yang ketiga ada metode normatif tahun 1950 sampai 60. Di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku atau dipraktikkan sekarang atau tidak. Yang keempat ada metode positif tahun 1970-an, yaitu suatu metode yang diawali dari suatu teori itu atau model ilmiah yang sedang berlaku atau diterima umum. Selanjutnya ada pendekatan dalam perumusan teori. Teori adalah yang direduksi dari kenyataan atau praktik. Menurut Godfrey et al. Tahun 1992, dalam mengaitkan antara teori, dunia abstrak, dan kenyataan atau dunia pengalaman, dikenal tiga hubungan dalam struktur teoritis. Yang pertama ada sintaktis, yaitu teori yang dirumuskan dalam bentuk hubungan logis. Hubungan itu dirumuskan dalam bentuk aturan seperti bahasa, yaitu grammar atau aturan matematik dan sebagainya. Yang kedua ada semantik. Semantik menyangkut hubungan kata, tanda, atau simbol dari kenyataan sehingga teori itu lebih mudah dipahami, realistik, dan berarti. Misalnya persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan hutang plus modal. Yang ketiga, ada pragmatik. Di sini hubungan pragmatik itu berkaitan dengan pengaruh kata-kata simbol terhadap manusia. Akuntansi dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang. Teori akuntansi dianggap harus bermanfaat bagi pengambil keputusan, sehingga informasi akuntansi juga harus sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan ini. Ada 3 kriteria atau pihak atau sumber yang memiliki wewenang menentukan kebenaran. A. Dogmatik. B. Self-evidence. C. Scientific.
Perumusan teori akuntansi. Dalam literatur dikenal beberapa pendekatan dalam merumuskan teori akuntansi. Berikut penjelasan Bellecour tentang pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. 1. Pendekatan pragmatis, praktis, dan teoritis. Menurut pendekatan ini, prinsip akuntansi yang dipakai adalah didasarkan pada kegunaannya bagi para pemakai laporan keuangan dan relevansinya dengan proses pengambil keputusan. Kedua, pendekatan otoriter. Biasanya organisasi profesi pun tetap memperhatikan aspek praktis dan pragmatis. Oleh karena itu, pendekatan otoriter ini kadang digolongkan juga sebagai pragmatis. Selanjutnya ada pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis yang pertama itu ada deduktif. Dalam metode ini, perumusan teori dimulai dari perumusan dalil dasar akuntansi atau postulat dan prinsip akuntansi, dan selanjutnya dari rumusan dasar ini diambil kesimpulan logis tentang teori akuntansi mengenai hal yang dipersoalkan. Yang kedua ada induktif. Dalam metode ini, penyusunan teori akuntansi didasarkan pada beberapa observasi dan pengukuran khusus, dan akhirnya dari berbagai sampel dirumuskan fenomena yang seragam atau berulang dan diambil kesimpulan umum. Tahap yang dilalui yang pertama yaitu mengumpulkan semua observasi, lalu yang kedua analisis dan golongkan observasi berdasarkan hubungan yang berulang-ulang dan sejenis. Lalu ditarik kesimpulan umum dan prinsip akuntansi menggambarkan hubungan yang berulang tadi. Lalu ada kesimpulan umum diuji kebenaran. Yang ketiga ada etik. Dalam pendekatan perumusan teori akuntansi ini digunakan konsep kewajaran, keadilan, kepemilikan, dan kebenaran. Patil menyebutkan dalam metode ini standar dasarnya etika, metodenya logis, dan pengujian terakhir atas rumusan teorinya didasarkan pada penerapannya di lapangan. Lalu yang keempat sosiologis. Dalam pendekatan ini yang menjadi perhatian utama dalam perumusan teori akuntansi adalah dampak sosial dari teknik akuntansi. Yang menjadi perhatian bukan hanya pemakai langsung akuntansi, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, makroekonomi. Pendekatan ekonomi dalam perumusan teori akuntansi menekankan pada kontrol perilaku indikator makroekonomi atau general economic welfare yang menghasilkan perumusan teknik akuntansi. Dengan demikian, dalam pemilihan teknik akuntansi didasarkan pada dampaknya pada ekonomi nasional. Misalnya teknik LIFO lebih menarik daripada FIFO pada masa inflasi. Next. Perumusan teori akuntansi di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia masih belum berupaya secara intensif untuk merumuskan teori maupun standar akuntansi. Kita masih tetap menggunakan teori atau standar akuntansi terakhir dari IASC, International Accounting Standard Committee, atau IFRS, sebagai dasar pengembangan akuntansi di tanah air. Dalam sebuah kuliahnya di Gedung Baja 1991, Belkawi menganjurkan agar setiap memiliki teori akuntansi sendiri, termasuk Indonesia. Menurut beliau, teori akuntansi lahir dari kondisi lingkungan dan situasi ekonomi dan sosial yang ada di suatu negara yang tentu akan berbeda dengan negara lain. Sekian presentasi dari kami tentang materi pertemuan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.